Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 langsung memberikan gebrakan di awal kepemimpinannya. Terlihat dalam rentang waktu beberapa hari saja menjabat sebagai presiden, sejumlah pejabat dan politisi ini dijebloskan ke penjara. Biar Famos tidak penasaran dan bertanya-tanya hal tersebut, berikut ini beberapa pejabat dan politisi yang ditangkap di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tom Limbong. Thomas Trikasi Lembong atau yang akrab disapa dengan Tom Limbong datang dengan sebuah kabar yang mengejutkan, di mana pria yang masih tetap terlihat tampan di usianya yang menginjak ke 53 tahun tersebut tiba-tiba saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Setelah ditelusuri ternyata ex-Kapten Anies Mohaimin tersebut karena diduga menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada pihak yang tidak berwenang. Lebih jelasnya, impor gula kristal putih yang seharusnya hanya dilakukan BUMN, tapi Tom Lembong malah mengizinkan PT API untuk mengimpor gula kristal mentah 105.000 ton. Menurut bintang beredar bahwa Tom melakukan tindak pidana korupsi yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar itu pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung RI tidak hanya menetapkan Tom Lembong semata, melainkan juga pria berinisial JS yang tak lain adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT PPE. Erintuah Damanik Mangapul dan Heru Hanindyo. Kasus yang menghilangkan nyawa Dini Sera Afriani kini memasuki babak baru, di mana ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas pelaku yang bernama Ronald Tanur baru saja ditangkap sama Kejagung RI. Ketiga hakim tersebut diamankan karena tidak profesional dalam menangani perkara. Ditambah lagi mereka juga kedapatan menerima uang suap dari pelaku yang tak lain adalah putra mantan anggota DPR. Ketiga hakim tersebut ditangkap di tempat yang berbeda. Pertama, Hakim Erintuah Damanik dan Mangapul diamankan di apartemen Jalan Tidar, Surabaya. Kemudian Hakim Heru Hanindyo diamankan di kediamannya di Jalan Ketintang Baru. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut melibatkan tim gabungan baik dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya serta melibatkan Pospom TNI. Saruf Rikar. Tak lama setelah ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur diamankan oleh pihak berwenang, kemudian ex petinggi MA yang bernama Saruf Rikar pun juga turut serta ditangkap sama Kejagung RI. Penangkapan pria parubaya ini diamankan karena ketahuan menjadi bagian dari orang yang membantu membebaskan Ronald Tanur dari jeratan hukum. Rikar menerima imbalan uang sebesar 1 miliar yang diserahkan melalui pengacara Ronald yang bernama Lisa Rahmat. Dengan terseretnya ia dalam kasus Ronald, maka kebusukan yang disembunyikan selama bertahun-tahun pada akhirnya terbongkar. Dilansir dari money.kompas.com bahwa di kediaman pribadi Saruf Rikar, penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang asing yang nilainya mencapai 920 miliar. Selain itu, aparat dari Kejagung juga menemukan emas batangan antam seberat 51 kg yang nilainya saat ini lebih dari 75 miliar. Dengan demikian, bila ditotal, harta yang disita Kejagung dari rumah Saruf Rikar mencapai 995 miliar atau nyaris menyentuh angka 1 triliun. Menurut bintang beredar, jika semua harta yang jumlahnya fantastis tersebut merupakan hasil dari jadi makelar kasus. Tiga pegawai Bawaslu. Ketiga pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seruyan mendadak jadi perbincangan aktual setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, di mana ketiga pegawai Bawaslu yang berinisial HI, IWI, dan KH mulai ditahan sejak Senin 28 Oktober 2024 dan akan menjalani masa tahanan selama 20 hari hingga 27 November 2024. Menurut bintang Bekam kutip dari daerah.sindonews.com
bahwa negara mengalami kerugian sebesar 2-3 miliar akibat dari kasus tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rupanya uang hasil korupsi itu digunakan untuk bermain judi online hingga untuk kebutuhan sehari-hari.